Iya betul, tadi terjadi pertemuan Pak Luhut dengan Pak Surya, tepatnya di Wisma Nusantara, lantai 28. Kebetulan saya tidak di situ karena saling menghormati untuk tidak biar leluasa. Tetapi saya di samping persis ya, artinya dialog-dialog kita mendengarkan. Tapi dialog itu memang masing-masing menyadari perlunya semuanya ini adalah untuk bersatu. Kan itu clear ya. Bahwa kalau selama ini ada dibaca, karena memang manifest ya sifatnya, bahwa sudah ada koalisi ini, koalisi itu, bahkan ada disebut cawe-cawe dan sebagainya. Itu adalah sebuah fakta sosial politik. Tetapi lantas kedua tokoh tadi sepakat bahwa ini tidak boleh dibiarkan, karena ini akan juga bisa mengancam, artinya akan menimbulkan dinamika-dinamika yang kadang-kadang tidak perlu. Bahwa betul dalam konteks kompetisi pasti. Tetapi setidaknya tadi apa yang disepakati bersama, bahwa masing-masing menghormati keputusan politiknya, termasuk, mohon maaf ya, kita sebut dalam hal ini Pak Luhut itu menghormati apa yang sudah diputuskan oleh Pak Surya, itu dalam hal ini Nasdem, dalam konteks kontestasi sekaligus. Menyangkut misalnya Pak Anies, kan, itu secara eksplisitnya begitu. Kedua adalah sepakat bahwa sekali lagi merefer apa yang pertama tadi, harus diciptakan situasi yang kondusif bagi kompetisi-kompetisi yang lebih fair, lebih jujur, lebih adil dan sebagainya. Kenapa? Tadi saling mengingatkan. Mohon maaf, Pak Surya juga mengingatkan. Kalau kayak gini ada sebuah situasi yang menjadi tidak berimbang dalam image bahwa seolah-olah ada dalam hal ini misalnya pemerintah atau presiden yang berpihak kepada calon tertentu dan sebagainya, itu seyogyanya dihapuskan, dan itu sepakat di level itu. Tentang nama betul ada diskusi dan sebagainya, tetapi sekali lagi tidak etis. Betul Pak Luhut juga mengendorse, katakanlah kalau bahasa kalian kan mengendorse ini, mengendorse itu dan sebagainya, dan itu menjadi diskusi yang luar biasa. Tadi Pak sempat menyebut Pak, itu kami sudah mengerucut menjadi 5 nama. Memang tanya siapa saja, waduh itu tim yang menggodok dan kita sepakat akan diserahkan ke calon presiden. Jadi itu tadi semua suasananya sungguh luar biasa. Cukup jelas, cukup panjang, tapi nampaknya masih belum menemukan titik temu ya, Mas Bang? Apa, Mar? Kamu yang belum ketemu titik temu tuh Nah, itu ya oke. Kita temukan titiknya nih. Nah, Luhut sodorkan cawapres untuk Anies. Jadi memang disodorkan cawapres untuk koalisi yang berbeda atau justru ditanya untuk jadi cawapres? Saya boleh potong dulu sebelum kita ini, supaya hari Minggu ini walaupun kita cerah ceria, tapi pemirsa tuh dapat ilmunya. Saya mau mengatakan kami komunikolog Indonesia itu ingin mengatakan walaupun kita ragu nih, kalau Pak Luhut ini boleh atau tidak menyodorkan gitu. Tapi kalau Bapak Presiden, kami ingin Bapak Presiden kita itu menjadi presiden seluruh bangsa Indonesia, presiden yang guru bangsa, ya, mulai dari sekarang atau secepatnya sampai 20 Oktober 2024. Boleh nggak kasih contoh misalnya di 2014 pada saat Pak SBY? Jangankan Pak SBY, Bu Mega, di seluruh dunia juga begitu gitu. Jadi calon presiden petahana itu tidak kalau istilahnya kan cawe-cawe itu katanya. Kalau saya nggak mau saya nggak mau pakai istilah cawe-cawe, tidak menyodorkan atau mendukung siapapun. Nanti partainya sudah mencalonkan, lalu dia kampanye begitu ya. Jadi sekali lagi kita ingin coba deh hasil survei manapun, kalau jujur, sebagian besar, walaupun ada yang berbeda, tapi sebagian besar pasti menginginkan Bapak Presiden Jokowi yang sudah sukses dengan pemberantasan menangani COVID, ekonomi, G20, kemudian juga infrastruktur Lebaran kemarin luar biasa. Mudah-mudahan secepatnya bisa menjadi Bapak Presiden bangsa Indonesia, guru bangsa Indonesia yang tidak lagi menyodorkan siapapun sebagai calon presiden atau wakil presiden. Enggak, memang di seluruh dunia demikian. Tentu saja kita harus menyebut Bu Mega, Pak SBY dan lain-lain. Nah, itu bagian yang penting. Nah, kemudian baru apakah pada level Pak Luhut itu boleh menyodorkan. Nah, itu. Nah, dalam hal ini sebagai apa? Betul ada tidak penyodoran itu gitu loh, Bang? Sebagai pengusaha atau sebagai teman dari Pak Surya Paloh misalnya gitu. Gimana, Pak? Enggak, kalau saya sih ngeliatnya ya kalau diusulkan aja. Cuma ya itu kan kapasitas obrolan aja sama saya, misalnya seperti Prof. EG dengan saya gitu kan, kita sodor-sodorin nama juga gitu. Nah, tapi kan kalau dengan
Pak Surya Paloh ini kan Pak Surya Paloh juga punya tiket. Makanya sodorannya Pak Luhut saya perbaiki lagi pasti tuh. dipikirin. Belum punya tiket. Ada Kecuali tiketnya. gabung bertiga tuh. Nggak, Gabung bertiga. dia ada tiketnya. Kalau gabung bertiga boarding pass. Oh, oke. Oh iya. Makanya terbang dong. Lanjut. Ini sorry, suara hati dari seseorang jubir yang mengharapkan segera terbang. Analis politik beliau. Oh, analis politik. Analis politik. Analis politik. Analis Ya, politik, siap. Bang. Jubir Lanjut. tentang utang-utangan aja. Iya, boleh. Gak apa-apa dong. Jubir Jadi terus tiket nggak udah ada boleh. tiket. Ya, tiket udah ada. Jadi itu jadi berarti tuh. Cuma memang kalau saya lihat itu mungkin Pak Surya Paloh sedih juga karena biasanya kan dia ngobrol langsung sama Pak Jokowi tuh. Nggak ada firewallnya lagi. Ya, gitu. nah ini sekarang kan ada 4 kali dikirim messenger aja ya, dan terang-terangan nggak nggak diterima. Maka kemarin itu walaupun disodorkan, Jadi mungkin juga penyodoran nggak- itu ada ya? ya kalau Diakui, misalnya diakui kan, diakui sama kan? Sugeng kan diakui. Sugeng diakui. Ya mungkin akan dipertimbangkan, tapi tidak akan dipertimbangkan lebih dalam bila yang menyampaikan presiden langsung gitu. Kalau Pak Jokowi langsung mungkin akan dipertimbangkan secara politik dalam tuh. Tapi karena kemarin Pak Luhut ya mungkin ya. Jadi ya dipertimbangkannya seperti saran dari teman aja. Menurut Anda kenapa tidak presiden langsung yang menyampaikan? Ya kan presiden kemarin ketemuan rame-rame aja udah nggak diundang kan. Oke. Jadi kalau kemarin presiden ketemu 4 mata, yang anggota koalisi yang kemarin udah datang lah. Kita bareng-bareng. Enggak, ini menarik gini, ada pertemuan, lalu ada yang disampaikan. Kadang-kadang gini, saya dengar nih Ketua Sedulur Jokowi, Prof. Paiman Raharjo misalnya, ketemu Presiden. Sesudah itu Presiden menyampaikan sesuatu, dia menyampaikan usulan, tidak disampaikan keluar misalnya gitu ya. Ini kalau ini kan Pak Luhut berbicara dengan Pak Surya Paloh, lalu ada teman kita Sugeng yang mengatakan Pak Luhut mengusulkan cawapres loh gitu kan. Apakah Pak Luhut mau pertemuannya itu kemudian dibuka ke publik dalam rangka mengusulkan cawapres? Antara lain salah satunya. Karena kan orang berpikir ini dari soal koalisi-koalisi ini yang bicara Pak Presiden loh di Sarinah kan. Ini dianggap dari sana kok mengusulkan cawapres buat yang lain. Ini ada apa gitu? Sampai pagi ini saya belum ketemu ada apanya nih. Ya. Ada apa itu? Nah, Saya Anda bisa jawab. bisa ini gitu loh. Ya kan Enggak mengarah ke siapa nih? Prabowo Anies atau Anies siapa gitu? nggak tahu siapa. Oh, Bapak suka Saya begitu. apalagi kan lagi ulang tahun. Analis lah dari segi Oh, dari lagi- aspek lagi- Kalau analis. Prabowo Anies kan beda koalisi, Bang. Tadi kan Anda bilang nggak bisa dong. Iya, enggak ketemu karena Pak Prabowo ini kan sudah masuk menjadi tegak lurus dengan Pak Jokowi. Kalau duduk lurus tuh, gitu kan? Iya. Tapi Nah, mungkin- artinya nggak mungkin membawa koalisi perubahan. Iya. Tapi lain cerita Walaupun kalau ada ngomong untuk Pak persatuan Jokowi. ya. Nggak begini loh, saya sedihnya adalah usaha Pak Jokowi untuk menghadirkan semua orangnya dia di kompetisi itu masih terus diusahakan. Gitu. Nah itu kan nggak ada tuh dalam sepak bola misalnya kita menginginkan semuanya tuh yang masuk final adalah klub yang kita inginkan aja kan nggak bisa juga. Gitu. Nah apalagi dalam ranah demokrasi pasti ada semangat-semangat perubahan di masyarakat yang menginginkan ada orang baru lah sehingga ada Tapi perbedaan. terlalu banyak kiasan. Harus agak jelas. Misalnya cawapresnya Turun dulu berarti, Bang. misalnya gini, presidennya ini, cawapresnya ini, atau ini jadi Ya. presiden. Iya. Misalnya Anies presiden, cawapresnya siapa? Sebelumnya di brief ya Enggak. Saya kalau di TV One nggak pernah di brief. sesuai skrip banget tuh. Yaudah kalau gitu kita tahan dulu nih. Siapa tahu besok kita bikin briefnya, kita undang udah lagi, selesai, ya kan? Udah selesai lagi. Belum selesai. Tapi kedatangan Pak Luhut itu sendiri menghibur Pak Surya Paloh. Iya. Itu penting dicatat. Tapi harapan bangsa Indonesia, cek deh seluruh survei. Kita menginginkan ada presiden bangsa, guru bangsa, gitu. Ya. Mulai dari sekarang itu secepatnya sampai 20 Oktober 2024. Nah kalau dari hasil survei 63% masyarakat Indonesia juga menginginkan perubahan yang lebih baik. Jadi artinya memang Bukan. Saya ingin ya enggak itu. Ini maksudnya. Oke, terima kasih. Nah, dia lagi bahagia karena Anies Baswedan lagi ulang tahun. Pak Hendro Priyono juga ulang tahun. Selamat ulang tahun, gitu kan? ada lagi yang ulang tahun siapa lagi satu Enggak lagi? tahu, lupa ya. Ada tuh saya lihat di Twitter. Ya udah, kita bahas Itu di dulu aja ya. jeda Bang Enza, terima kasih banyak. Terima kasih, Bang. Terima kasih. Terima Terima kasih kasih. yang berbagi. Oke Baiklah. pemirsa, kita nanti akan memantau bagaimana arena Hari Bebas Kendaraan Bermotor di kawasan Bundaran HI Tamrin ya. Usai jeda periode berikut, ada Fahda Indi nanti akan menyapa Anda dari sana. Tetap bersama kami pemirsa.